Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Anissa Aprilianti. Di video kali ini aku mau ngebahas materi tentang karakteristik wilayah Indonesia, yaitu materi geografi di kelas 11. Nah, gimana ya karakteristik wilayah Indonesia? Yuk kita bahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia serta berbagai potensinya. Kalau ngebahas tentang karakteristik wilayah Indonesia, kita bisa mengulik dari dua sisi, yaitu dari aspek daratan dan perairan. Kira-kira gimana ya karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia? Kalau aku sih langsung kepikiran sama Laut Indonesia yang luas banget, yang bahkan lebih luas daripada luas daratannya. Nih, coba deh kalian lihat perbandingan luas daratan dan perairan Indonesia melalui ilustrasi di atas. Bisa kebayang ya, pasti beragam banget hayati yang tinggal di dalam laut kita yang luas banget itu. Oh iya, selain laut biru yang luas, aku juga langsung kepikiran sama gunung berapi di Indonesia yang konon jumlahnya lebih dari 400. Banyak banget kan ya? Di pelajaran geografi kelas 11, kamu pasti belajar soal karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia ini ketika mempelajari karakteristik keruangan Indonesia secara umum. Nah, kali ini kita akan membedah berbagai karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia dengan lebih dalam lagi nih. Yuk langsung aja kita mulai dengan membahas karakteristik keruangan Indonesia bagian darat terlebih dahulu. Karakteristik wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang merupakan dataran tinggi dan dataran rendah dengan karakteristik yang bermacam-macam. Kira-kira gimana ya karakteristik wilayah daratan di Indonesia dan potensinya? Buat cari tahu itu, kita bahas berbagai contoh wilayah daratan Indonesia. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi. Apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi itu merupakan dataran yang ketinggiannya melebihi 400 meter di atas permukaan laut. Terkadang batasan ketinggian untuk dataran tinggi itu bisa berbeda-beda nih. Ada yang bilang melebihi 400 meter, 500 meter, dan 700 meter di atas permukaan laut. Kalau dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pedoman penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim, dataran itu dibagi menjadi dataran rendah, yaitu 0 sampai 400 meter di atas permukaan laut, sedang 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut, dan tinggi di atas 700 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yang paling menonjol itu adalah udaranya yang sejuk. Biasanya kita merasakan hawa yang lebih sejuk ketika mengunjungi perbukitan, ya kan? Berhubung udaranya sejuk, dataran tinggi itu jadi cocok banget untuk perkebunan, seperti perkebunan teh, kopi, dan stroberi. Selain untuk perkebunan, masyarakat juga suka mengunjungi dan beristirahat di daerah dataran tinggi untuk berlibur. Makanya, gak kaget kalau aktivitas penduduk dataran tinggi biasanya berhubungan dengan perkebunan dan pariwisata. Di Indonesia, ada beberapa daerah dataran tinggi yang cukup terkenal. Apa aja contoh dataran tinggi di Indonesia? Yang pertama, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Terus yang kedua ada dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dataran tinggi di Sudirman, Papua. Kamu udah pernah berkunjung ke daerah tersebut belum? Nah, sekarang kita bahas soal dataran rendahnya ya. Dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah yang berada di bawah 200 meter di atas permukaan laut biasanya nggak terlalu dingin atau bahkan relatif panas. Mungkin sampai sini kamu bertanya-tanya, loh kok batasannya berbeda ya sama peraturan pemerintah tadi? Memang, batasan dataran rendah maupun dataran tinggi itu bervariasi sekali. Oleh karena itu, sebaiknya kamu memperhatikan batasan yang digunakan oleh sekolah kamu ya. Berhubung udara di dataran rendah hangat dan topografinya juga lebih datar, kawasan ini cocok banget buat peternakan, industri, dan perdagangan. Contoh dataran rendah di Indonesia itu ada banyak. Salah satunya adalah padang rumput di Sumba, NTT. Selain padang rumput di Sumba, ada contoh dataran rendah lain seperti dataran Pantura di Pulau Jawa dan dataran rendah pantai timur Sumatera. Coba deh kamu cari di internet soal padang rumput di Sumba. Pasti kamu bisa lihat foto-foto kuda yang lagi asyik merumput di sana.
Daerah tersebut memang cocok banget buat ternak kuda dan sapi. Jadi penasaran, kenapa wilayah Indonesia sangat cocok untuk kegiatan peternakan ya? Usut punya usut, itu karena wilayah Indonesia itu cenderung subur sehingga bisa menyediakan makanan bagi ternak. Dan suhunya pun juga cocok untuk menopang kehidupan hewan ternak. Sampai sini kita udah bahas soal dataran tinggi dan dataran rendah nih. Kalau ditanya soal apa perbedaan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, kira-kira kamu bisa jawab nggak nih? Untuk menjawabnya, kamu tinggal memikirkan perbedaan karakteristik ketiga wilayah tersebut. Bayangkan, pantai itu memiliki kondisi dan potensi yang berbeda kan dengan dataran rendah dan tinggi yang sudah kita bahas tadi. Pantai merupakan batas langsung antara laut dan darat yang berciri khas dipenuhi oleh pasir. Selain itu, pantai cenderung lebih panas dibandingkan dataran lainnya, serta lebih banyak digunakan untuk pariwisata dan penyedia komoditas laut. Next, kita bahas soal salah satu karakteristik wilayah daratan Indonesia yang ikonik banget, yaitu bukit dan gunung. Apa ya yang spesial dari wilayah ini bagi Indonesia? Bukit dan gunung. Kalian kapan terakhir dengar soal gunung erupsi atau meletus di Indonesia? Pada tanggal 31 Mei 2022 lalu, Gunung Dempo di Sumatera Selatan sempat erupsi dan memuntahkan abu dengan radius 5 km loh. Wah, erupsi tersebut terjadi belum lama ini nih. Selain gunung tersebut, sebelum-sebelumnya pun beberapa kali ada berita soal erupsi gunung di berbagai daerah. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini memang banyak jumlah gunung aktifnya. Kok bisa ya? Jadi sebenarnya Indonesia itu berada di dalam cincin api dunia yang disebut sebagai Ring of Fire. Semacam daerah yang memang banyak gunung apinya dan sering mengalami gempa bumi. Nah, kamu bisa lihat gambar di sini nih. Menariknya, di situ kita bisa lihat bahwa Indonesia itu merupakan pertemuan dua sirkum gunung api, yaitu sirkum Mediterania dan Pasifik. Makanya nggak kaget kalau di Indonesia itu banyak pegunungan. Apa yang dimaksud dengan pegunungan? Pegunungan merupakan sekumpulan gunung yang biasanya berderet. Ukuran gunungnya dapat bermacam-macam. Salah satu contoh pegunungan yang terkenal di Indonesia adalah Pegunungan Tengger, yang terdiri dari beberapa gunung api aktif dan non-aktif. Di kompleks pegunungan tersebut ada beberapa pegunungan seperti Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru, Gunung Watangan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri daerah pegunungan itu sangat khas. Pastinya pegunungan terdiri dari beberapa gunung yang berada di satu kawasan. Selain itu, udara di pegunungan itu sejuk sekali dan pemandangannya sangat indah, sangat cocok untuk berwisata. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, melihat kondisi pegunungan yang biasanya didatangi wisatawan, penduduk di daerah pegunungan bisa menjadi pemandu wisata, pengusaha penginapan, dan petani untuk tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan udara sejuk. Nah, kita udah membahas karakteristik wilayah Indonesia bagian daratan nih. Sampai sini, apakah kamu ada pertanyaan? Kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget ya tanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Membahas tentang perairan di Indonesia itu seru banget. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan, alias negara maritim. Tentunya dengan perairan yang luas, banyak sekali sumber daya alam dan potensi yang terkandung di dalam laut Indonesia, seperti ikan laut, pertambangan, wisata, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh wilayah perairan Indonesia yang bisa kita bahas, termasuk laut, selat, teluk, dan danau. Mari kita bahas satu persatu. Laut. Karakteristik laut Indonesia itu bisa terbagi menjadi 4 wilayah perairan atau batas laut. Apa aja sih? Nah, laut teritorial.
wilayah laut ini berada 12 mil dari garis pantai. Terus landasan kontinen. Wilayah ini merujuk pada dasar laut di luar wilayah perairan Indonesia yang kedalamannya mencapai 200 meter. Terus ada zona ekonomi eksklusif. Wilayah yang sering disebut sebagai ZEE ini berada 200 mil dari garis pantai, di mana Indonesia memiliki hak eksklusif ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya dan berkegiatan ekonomi. Laut bebas atau lepas berada di luar 200 mil dari garis pantai, di mana kegiatan eksploitasi sumber daya alam diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Sebagai catatan, pembagian wilayah perairan tersebut diatur di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS, sebuah kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi PBB. Selain dilihat dari batas wilayah tadi, karakteristik keruangan Indonesia juga bisa dilihat dari aspek fisiografis, di mana sebagian wilayah Indonesia itu ada hubungannya dengan negara lain loh. Nah, coba kita lihat nih di gambar ini. Yang dimaksud paparan di sini itu adalah semacam daratan landas kontinen yang menghubungkan beberapa wilayah Indonesia dengan negara lainnya. Misalnya, di situ kamu bisa melihat paparan Sunda yang terdiri dari beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan sebagian Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selain itu, ada juga paparan Sahul, di mana di dalamnya ada 3 negara, yaitu Australia, Papua Nugini, dan sebagian Indonesia, yaitu Papua. Lalu ada juga laut dalam yang terletak di antara kedua paparan tadi. Wilayah ini lebih dalam dibanding paparan. Nah, kita lanjut ke selat. Selat sebenarnya masih merupakan bagian laut. Kalau kamu pernah melihat ada wilayah laut sempit yang di antara pulau, area tersebut akan disebut sebagai selat. Beberapa contoh selat yang cukup terkenal adalah Selat Sunda antara Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Terus Selat Malaka antara Malaysia dan Sumatera. Terus ada lagi Selat Makassar yaitu antara Kalimantan dan Sulawesi. Terus ada Teluk. Biasanya kapal-kapal laut itu berlabuh di daerah Teluk. Memangnya Teluk itu apa sih? Di bagian tepi pulau ada wilayah perairan yang menjorok ke dalam kan? Nah, wilayah tersebut kita sebut sebagai teluk. Wilayah ini seringkali digunakan untuk lokasi wisata dan tempat kapal berlabuh. Terus ada Tanjung. Kalau tadi teluk itu adalah laut yang menjorok ke daratan, Tanjung bisa dibilang kebalikannya. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Oleh karena itu, kalau Tanjung dibatasi oleh 3 sisi laut, teluk itu dibatasi oleh 3 sisi daratan. Supaya lebih mudah membayangkannya, coba kamu lihat ilustrasi di video ini ya. Kita udah membahas karakteristik wilayah Indonesia nih, baik daratan maupun perairannya. Ternyata Indonesia memiliki wilayah dan potensi yang sangat bervariasi ya. Suatu saat nanti kalau kamu diminta kejelaskan karakteristik wilayah Indonesia dan potensinya, kamu bisa kembali menyinggung karakteristik yang telah kita bahas tadi, serta berbagai sumber daya dan aktivitas manusia di dalamnya. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa aku jelasin ke kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.